Yang saya hormati Kepala SD Negeri Kalen Pandan dan Dewan Guru SD Negeri Kalen Pandan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di acara pembebasan aksi nyata modul 1-4 Budaya Positif SD Negeri Kalen Pandan oleh Bapak Eko Nurul Huda SPD. Marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tiara. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Pengarahan dilanjutkan pembukaan kegiatan oleh kepala sekolah. Untuk mempersingkat waktu, kepada Kepala SD Negeri Kalen Pandan, Ibu Eni Astuti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalen Pandan dan yang hormati CGP yaitu Mas Eko Nurul Huda, yang saya hormati pula hadirin yang pada hari ini ada undangan dari acara workshop dari CGP SD Negeri Kalen Pandan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, terkhusus nikmat sehat dan sempat sehingga Bapak Ibu bisa hadir dalam acara workshop CGP dari guru kita SD Negeri Kalen Pandan. Dan tak lupa pula salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini kegiatan yang luar biasa, bahwa ada teman kita, guru kita dari SD Negeri Pandan
yang akan menjadi guru penggerak, baru calon ya, ini akan membawa motivasi buat Bapak Ibu guru semua yang muda-muda itu mengikuti jejak dari Mas Eko. Dan inilah salah satu kegiatan dari calon guru penggerak. Ini semua proses ya, sebuah proses untuk menjadi guru penggerak. Jadi untuk menjadi guru itu tidak mudah, dari tes, tertulis, dari wawancara, ya itu adalah proses untuk menjadi guru penggerak. Makanya Bapak Ibu silakan Pak Eko jadi referensi buat Bapak Ibu semua untuk mengikuti calon guru penggerak. Untuk kegiatan workshop ini, mohon Bapak Ibu diikuti dengan baik. Materi-materi dari Bapak Eko ini perlu ditelaah, mana yang perlu ditambah atau diperbaiki, silakan, itu hak dari Bapak Ibu semua. Jadi saran dan kritik kami harapkan dari Bapak Eko ya. Jadi tidak hanya sebagai peserta, tapi tetap ada saran dan begitu ya Mas Eko ya. Demi kebaikan untuk Pak Eko sendiri. Dan mudah-mudahan ke depannya jadi benar-benar Pak Eko menjadi guru penggerak yang lulus baik kumlot menjadi guru penggerak. Gitu. Ya itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop CGP SD Negeri Kalen Padang saya buka. Terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu untuk Mas Eko. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala SD Negeri Kalen Padang, Bu Eliastuti. Semoga sambutan yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Melanjut acara berikutnya, yaitu acara inti pengibasan budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Eko Nurul Huda, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama senantiasa kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada rekan guru, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang tadi sudah membuka dan memberikan support pada saya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk telah berkenan untuk menghadiri kegiatan dari aksi nyata pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif sebagai satu rangkaian daripada kegiatan saya sebagai CGP. Kegiatan ini tidak lain adalah karena tagihan atau memang tuntutan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata dari awal saya memperoleh pembimbingan ya, baik melalui tatap muka maupun tatap maya. Kebetulan saya sendiri di sini adalah CGP dari Angkatan 7 Kabupaten Brebes kelas 147 yang kebetulan fasilitatornya adalah seorang ibu-ibu namanya Ibu Yusmita MPD. Beliau sudah sepuh
Dari mana? Dari Riau. Beliau dari Riau. Semangatnya luar biasa. Nih, sebelum saya masuk ke materi, Ibu Yusvita ini semangatnya luar biasa. Di saat memberikan bimbingan, di sana sedang kondisinya hujan gede, petir gitu ya. Sisa sinyal, mati lampu. Beliau keluar untuk cari sinyal supaya beliau bisa memberikan bimbingan kepada kami. Karena di Zoom itu biasanya backgroundnya diganti. Nah, diganti apa gitu supaya nggak kelihatan latar belakang. Ternyata beliau sedang apa? Duduk di pinggir kandang sapi dekat tower. Itu perjuangan beliau ya. Seorang fasilitator yang berasal dari Riau. Bukan lagi muda beliau ya. Beliau sudah ya sepuh. Kelihatan dari wajahnya. Namanya Ibu Yusvita. Itu fasilitator kami. Kemudian untuk pengajar prakna sendiri itu Bapak Taskim. Kalau nggak salah beliau adalah kepala sekolah yang kemarin sudah bertatap muka dengan kita pada saat acara pendampingan individu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan di sini, saya berdiri bukan berarti yang paling pintar atau yang paling bisa menggurui. Karena tugas saya di sini hanya mengimbaskan apa yang sudah saya peroleh. Karena ini adalah amanat. Jadi mau tidak mau saya harus mengadakan sebuah pengimbasan dengan aksi nyata, sebuah acara webinar kecil atau webinar ini, ya, dimana pesertanya minimal itu 10 orang. Kebetulan di sekolah kita itu gurunya banyak, jadi tidak perlu mengeluarkan atau mendatangkan peserta dari luar sekolah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, untuk aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif ini banyak sekali hal-hal yang sudah saya pelajari dari modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.4, 3 dan 4 ini. Dan yang keempat ini adalah tugasnya adalah mengimplementasikan atau mengimbaskan kepada rekan-rekan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kalau kita lihat dari latar belakang, yang namanya suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Nih, kalimat ini mungkin bisa digaris bawahi ya. Proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya beban, tapi menjadi suatu kebutuhan. Nah, tentu hal ini dibutuhkan suasana positif juga yang akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Karena kalau lingkungan tidak positif, maka baik sebaik apapun akademiknya, sebaik apapun intelektualnya itu akan bisa terpengaruh dari lingkungan yang tidak positif. Makanya itu dari budaya positif inilah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kalau kita perhatikan selama ini murid-murid kita itu bagaimana kemandiriannya, kritisnya, rasa kritisnya benar, penuh hormat apa tidak dengan kita.
dan tanggung jawab apa tiga dengan tugas-tugas yang kita berikan. Semuanya kalau tidak diawali dengan budaya positif tentu akan berat sekali ya beban kita. Untuk itu di sini diperlukan namanya disiplin positif. Yang mana disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sogokan itu apa sih? Biasanya kita kan memberikan penghargaan hadiah nah, atas perilaku aku, hal apa yang sudah dilakukan yang baik pada murid kita itu biasanya kita memberikan penghargaan atau semacamnya. Kemudian ancaman kepada murid-murid kita yang melanggar atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, dan akhirnya kita memberikan hukuman. Itu bukan salah satu budaya positif. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, dari disiplin positif ini akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja dari disiplin positif ini? Ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai berikutnya itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, entah itu perbuatannya positif maupun perbuatan yang negatif yang dilakukan pada seorang siswa atau peserta didik pasti ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu beberapa dari nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif. Nah, dari nilai-nilai kebajikan anak Indonesia itu mengerucut pada profil belajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6 komponen dari profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang memiliki tahap-tahap atau komponen yang ada di dalamnya dalam mendukung terciptanya anak atau profil belajar yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlakul kalimah, berakhlak mulia, diantaranya akhlak beragama. Bagaimana siswa dalam menjalankan agamanya, akhlak pribadi, perilaku diri peserta didik, akhlak pada manusia, bagaimana sikap peserta didik kepada orang lain. Nah, terus akhlak kepada alam, bagaimana peserta didik atau kita memperlakukan peserta didik agar memiliki akhlak kepada alam, kepada lingkungan selain manusia. Kemudian akhlak bernegara, bagaimana sikap peserta didik ini terhadap kebernegaraannya atau memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri,
yang terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi, kemudian regulasi diri, bergotong royong, kolaborasi, peduli dan berbagi. Itu masuk dalam gotong royong. Kemudian profil belajar Pancasila yang memiliki kepribadian yang berkebinekaan global. Di antaranya adalah mengenal dan menghargai budaya. Kadang kalau kita tanya sama anak, kira-kira adat istiadat yang ada di lingkungannya, mungkin sebagian besar tidak tahu, karena sudah tercemari dengan informasi-informasi yang sangat cepat dari luar. Maka dari itu kita sebagai pendidik untuk bisa mengenalkan, agar bisa menghargai budaya-budaya atau adat istiadat yang ada di lingkungan peserta didik. Komunikasi dan interaksi antar budaya itu termasuk dari kebinekaan global. Refleksi dan tanggung jawab dan berkeadilan sosial. Kemudian profil belajar Pancasila yang selanjutnya yaitu bernalar kritis, yaitu memperoleh dan proses informasi. Bagaimana peserta didik memperoleh informasi dan dapat memprosesnya. Selanjutnya dapat menganalisis dan mengevaluasi dengan penalaran dan refleksi dan evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Di sini bagaimana peserta didik kita itu bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, karya orisinil, dan keluasan berpikir. Dari gagasan orisinil ini bagaimana kita bisa memberikan, memancing atau menstimulus peserta didik kita itu bisa menghasilkan karya yang orisinil, bukan jiplakan, bukan plagiat, bukan niru, tapi hasil orisinil pemikiran dari siswa kita. Itu yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada beberapa teori motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dari teori motivasi ini ada dua, motivasi eksternal dan satu motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama yaitu kita hendaknya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa diantaranya? Jangan sampai ada di benak peserta didik kita itu pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini kan asumsinya dengan pertanyaan di benak peserta didik karena merasa tidak nyaman, ya, karena terkait dengan hukuman. Makanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti akan seperti ini, ya, dihukum ini, dihukum ini. Itu motivasi eksternal. Nah, kemudian motivasi eksternal berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari yang lain tadi, ya. Seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi mudahnya begini, jangan sampai peserta kita itu akan melakukan sesuatu itu berpikiran nanti saya melakukan ini saya akan dapat apa gitu. Karena kadang kita mengiming-imingi nanti kalau kalian bisa nanti Pak Guru kasih hadiah ini itu. Akhirnya apa? Anak selalu berpikir kalau saya bisa nanti akan saya dapat ini. Jadi motivasinya adalah hadiah. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi internal. Disinilah yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk anak bisa menghargai diri sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa, ya, itu tidak terkait dengan tekanan atau hukuman maupun sesuatu yang diharapkan dari apa yang dia lakukan, tapi untuk menghargai diri sendiri. Saya melakukan ini, kira-kira nanti saya akan menjadi apa?
untuk dirinya. Saya akan menjadi seperti apa kalau saya belajar ini dan melakukannya. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Anak melakukan dengan kesadaran diri, bukan karena takut kalau tidak melakukan dihukum, atau melakukan sesuatu berharap mendapatkan hadiah atau imbalan. Jadi untuk memotivasi peserta didik, tujuannya adalah memberikan disiplin positif agar siswa bisa memiliki pemikiran apa saya akan menjadi seperti apa gitu. Saya akan menjadi seperti apa kalau saya melakukan ini. Bukan saya akan mendapat apa kalau melakukan ini, tapi akan menjadi seperti apa diri, ya? Bukan bernilai materi, tapi yang bernilai perbaikan dalam jiwa seorang peserta didik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dulu kan adanya peraturan kelas, satu anak ini, dua anak itu kan kemauan kita ya, kemauan kita. Kalau tidak melanggar akan mendapatkan sanksi, konsekuensi atau hukuman. Tapi di sini adalah keyakinan kelas yang kita bangun. Tapi kenapa harus keyakinan kelas? Ya, karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Tulisan gemplang ya 1 sampai 10. Tapi itu yang dibuat siapa? Karena bukan atas kesepakatan atau atas keyakinan dari peserta didik. Itu kemauan kita sebagai orang dewasa. Biasanya orang dewasa itu pengennya mengatur, terutama anak didik kita supaya seperti ini. Ya. Nah, disinilah keyakinan kelas hadir, ya, untuk memberikan tumbuhnya motivasi intrinsik. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di antaranya adalah pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti contoh menulis keyakinan kelas ini dari beberapa siswa yang ditempel pada kertas. Dari keyakinan-keyakinan ini nanti akan disepakati oleh yang membuat pernyataan universal tersebut. Ya. Bagaimana kita bersikap? Coba kalau kita bersikap seperti apa? Nanti tuliskan ya. Menurut kamu sikap yang baik bagaimana? Tempel. Berdisiplin. Kira-kira disiplin apa yang kita ingin? Bangun dulu, ayo. Nah, jadi yang menentukan itu peserta didik, bukan kita. Lah setelah itu disusunlah keyakinan kelas. Ini yang buat kalian. Nah, jadi harus ditaati. Ini kemauan kalian, bukan kemauan Pak Guru ya. Pak Guru hanya menstimulus atau memberi pancingan. Bagaimana kita berdisiplin, bagaimana kita menjaga kesehatan ya. Bermacam sebagai rangkaian atau untuk membentukkan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Belajar apa? Selalu berpikir positif.
Setiap anggota kelas perlu senang, dan setiap anggota kelas melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini pakai kata perlu, bukan harus. Kalau harus berarti kita yang memberikan keyakinan, bukan siswa sendiri. Selalu senantiasa bersikap positif, senantiasa menjaga diri terbaik, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain, berkomitmen terhadap tugas dan senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Kemudian timbullah untuk bisa memahami arti hormat. Dengan hormat, peserta didik meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bukan hanya sekedar menghormati, tapi juga menghormati atau bisa menjaga barang milik orang lain, tidak merusak. Karena kalau rasa hormat ini sudah hilang, maka apa? Kita mungkin bisa menghormati orang lain, tapi belum tentu bisa menjaga barang milik orang lain. Anak mungkin bisa menghargai gurunya, tapi tidak bisa merasa memiliki sekolah. Kalau sudah memiliki sekolah, bisa menjaga sekolahnya, tentu akan saling menjaga, baik dari kerusakan, kotor maupun keamanan. Bekerja, peserta didik meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan sesuai dengan kesepakatan kelas. Apa yang sudah mereka rinci, tugas-tugas yang sudah disampaikan itu akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan. Kemudian diterima dan dimiliki. Perasaan inilah yang ingin peserta didik itu meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat saling peduli satu dengan. Dari sinilah kalau peserta didik sudah merasa diterima, maka mereka tidak akan ada sekat antara murid dengan murid atau murid dengan guru. Inilah beberapa contoh keyakinan kelas. Dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya. Setelah membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan-keyakinannya bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian, penghargaan, dan mengapa. Jangan sampai lagi motivasi eksternal itu mendominasi daripada motivasi internal, apa yang ada pada diri peserta didik. Ya, yang awal sampaikan bahwa motivasi eksternal itu bisa berupa pemberian penghargaan dan pemberian hukuman jika peserta didik tidak melakukan apa yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena ini bisa menjadi hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Karena dengan penghargaan mungkin akan bisa menurunkan kualitas dari kemampuan peserta didik. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena yang diharapkan adalah penghargaan dari luar, bukan motivasi diri
saya melakukan ini supaya nanti saya bisa jadi apa. Itu motivasi intrinsik. Nah, berikut adalah tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mana yang sering kita berikan kepada siswa kita dari dua hal tersebut? Apakah hukuman, apakah konsekuensi? Kalau dilihat dari perbedaannya, yang namanya hukuman itu mesti sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contoh, datang terlambat, bersihkan WC. Walaupun tidak menyakiti fisik, tapi mentalitas merasa malu dan tersakiti. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, hukuman ini ternyata itu efeknya lama jangka waktunya. Nah, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, itu akan membekas terus. Kemudian aku dari sekolah, pernah di ini, pernah di itu. Karena hukuman itu efeknya sangat panjang. Anak akan membenci kedisiplinan. Dengan benci kedisiplinan, akhirnya apa? Anak malas berangkat. Orang terlambat ya dihukum, orang akan sisa. Paksaan, sifatnya hukuman adalah paksaan. Tidak ada orang menghukum dengan sukarela, tapi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini efek dari hukuman. Kemudian konsep diri yang buruk. Ya, karena dari hukuman itu akhirnya mindset negatif ikut akan terbangun pada diri anak. Dan anak akan belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Nah, ini akhirnya apa? Mengajarkan anak untuk tidak jujur, karena menyembuhkan kesalahan supaya tidak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu yang terjadi kalau anak menerima hukuman. Kemudian perbandingannya adalah konsekuensi antara hukuman dengan konsekuensi. Bedanya apa konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Efeknya tidak seperti hukuman. Anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus dan tanggapan. Ini akan menimbulkan tanggapan dari peserta didik yang menerima konsekuensi. Kemudian dari konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu tidak seperti pada hukuman. Sifatnya sementara untuk konsekuensi. Beda dengan hukuman yang akan membekas. Nah, sekarang apa? Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang ada restitusi. Tingkatannya lebih daripada hukuman dan konsekuensi. Restitusi menciptakan, yaitu proses. Yang namanya restitusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Ciri-cirinya seperti apa restitusi?
Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mamanya siswa kita melakukan kesalahan, bukan berarti ayo kamu harus menebus kesalahanmu, denda 500. Tapi bagaimana restitusi ini membangun pada diri siswa yang melakukan kesalahan untuk belajar dari kesalahannya itu supaya tidak melakukannya lagi. Itu tugas berat buat kita ya. Karena kita dominan kalau dengan bisa didik enggak hukuman ya konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah membangun pribadi peserta didik apabila melakukan kesalahan, bukan bagaimana siswa itu menebus kesalahannya, tapi bagaimana siswa itu kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian memperbaiki hubungan, baik hubungan antar siswa, hubungan siswa dengan guru. Karena apa? Kalau kita belajar pendidikan inklusif, ya, kita akan dihadapkan pada bagaimana mengajar anak yang berkebutuhan khusus bareng dengan anak yang normal. Jadi memperbaiki hubungan itu tidak kalah penting. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ayo, kamu kemarin seperti ini ya. Coba kamu mau seperti ini, melakukan ini, apa melakukan ini. Ada tawaran. Nah, ada pilihan tawaran. Contohnya, umpamanya ada dua anak berantem ya. Contoh berantem. Yang satu menarik baju sampai kancing bajunya putus. Nah, bagaimana sikap seorang guru? Dari peristiwa itu cari permasalahannya apa. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi apa yang dampaknya yang diperbuat dari keributan itu. Ada salah satu siswa yang sudah merobek baju dengan sampai kancingnya terlepas. Maka menawarkan kepada anak yang melakukan tersebut, coba ini bajunya kancingnya lepas karena tadi ditarik kamu. Sekarang kamu mau menjahit atau bagaimana supaya kancingnya benar kembali. Itu sebagai permintaan maaf, bukan hanya maaf itu terus tidak melakukan sesuatu. Karena di situ akan diajari bagaimana anak itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang mungkin kita anggap melanggar? Mesti ada kebutuhan dasar yang mendasari perbuatannya atau tindakannya itu. Restitusi diri adalah cara yang lebih baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena sebagian besar kalau ada anak yang nakal, ya, itu biasanya walaupun sudah memperbaiki diri mungkin ya, itu tidak bisa diterima sama teman-teman yang lain. Seolah-olah nggak mau lah, ini nakal ini dan sebagainya. Makanya kita sebagai pendidik harus bisa meyakinkan pada jalur restitusi ini supaya anak yang tadinya berbuat salah bisa memperbaiki diri dan bisa diterima pada kelompoknya atau teman-teman yang lain. Nah, dari 3 identitas tadi, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Maka pada identitas hukuman dianggap adalah identitas gagal. Maksudnya apa? Sesuatu yang harus terjadi yang menyakitkan ini ya, sudah disampaikan tadi komponen-komponennya, hal-hal yang menjadi termasuk identitas hukuman. Ini termasuk identitas gagal. Jadi kalau kita mengedepankan hukuman kepada siswa kita,
berarti kita memiliki identitas yang dianggap gagal. Kemudian yang dianggap identitas sukses, ya, yang terkait disiplin yaitu konsekuensi. Walaupun sifatnya netral. Karena apa? Maksudnya netral apa? Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti sejalan sesuai apa adanya gitu. Tidak ada perubahan. Sedangkan restitusi adalah hal-hal positif yang ingin kita bangun, ya, dari setiap tindakan yang kita lakukan dengan peserta didik kita. Jadi dari tingkatan identitas ini, maka kita harapkan bisa memilih disiplin restitusi, bukan konsekuensi yang sifatnya netral. Berarti kalau netral nggak ada perubahan, stuck, nggak maju, nggak mundur. Yang kita inginkan adalah adanya disiplin restitusi, ya, meninggalkan hukuman, meninggalkan konsekuensi. Nah, ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, pasti. Nah, terus apa kebutuhan dasar itu? Anak melakukan kesalahan pasti ada alasan dan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, kalau anak merasa terancam di lingkungan belajarnya, maka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Dia butuh mempertahankan diri. Cinta dan kasih sayang, loving in belonging. Siswa butuh kasih sayang. Biasanya anak di rumah kurang kasih sayang, ya. Mungkin orang tuanya dua-duanya perantau, hidup sama orang lain, perhatian kurang kasih sayangnya. Akhirnya imbasnya di kelasnya dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, akan melakukan hal-hal yang mungkin melanggar kebebasan, freedom. Nah, siswa tidak merasa bebas, serba-serba diatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi nggak ada solusi. Jadi terkekang, makanya kadang mungkin melanggar aturan. Kesenangan, butuh senang. Karena apa? Kalau siswa datang ke sekolah perasaannya tidak senang karena ya, imajinasinya, aku belum ini, aku belum nanti seperti apa. Berarti dari rumah sudah tidak senang. Maka kebutuhan dasar itu ya menjadi alasan mungkin siswa melakukan sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kekuasaan, power. Untuk posisi kontrol guru ini, ya, dari motivasinya dan bermacam-macam tindakan-tindakan, baik yang hukuman, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi yang diharapkan itu kita menjadi seorang manajer pada tingkatan integritas berhasil atau sukses, supaya kita bisa memberikan kontrol pada diri seorang peserta didik. Contoh, motivasi guru berbuat menghukum, yaitu seringnya melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berarti guru berbuat atau berlaku sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya guru melakukan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Itu kita memperlakukan diri sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Nah, kalimat-kalimat itu membuat siswa memiliki rasa bersalah. Kemudian guru berbuat sebagai teman.
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi sebagai teman kamu ini itu berlaku sebagai teman, memberikan alasan-alasan. Pemantau itu melihat, menghitung dan oke bocah kayak gini. Ini anak ini itu pemantau. Sedangkan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas apa yang dilakukan murid. Menggali pertanyaan-pertanyaan supaya memperoleh jawaban dari murid. Jadi kita sebagai guru informasi dari masukan-masukan itu, kemudian kita cari solusinya. Itu seorang guru yang diposisikan sebagai manajer. Kemudian dengan guru berkata, ini tadi perbuatannya, ini dengan perkataan. Biasanya kalau guru itu seorang penghukum, dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, sudah masuk ancaman. Tapi kalau berikutnya membuat orang merasa bersalah, maka guru mengatakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, jadi sakit aku nih ya, biasa kan seperti itu ya, bocah ngeluh, kok bisa dikandani ini ini sampai stres itu, sampai stres, ada ya, kita sering nggak dapat seperti itu, ya, sama seseorang yang mungkin membuat kita kesal atas tingkahnya, itu berarti kita sudah membuat orang merasa bersalah. Perkataan guru sebagai teman itu seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu berlaku seperti teman. Kemudian kalau guru berkata sebagai pemantau, itu akan menanya, apa peraturannya? Ayo, kenapa kamu tidak melakukan ini? Itu pemantau ya. Karena melatihkan anak. Setelah anak melakukan sesuatu, dia menyampaikan ngomong sama muridnya, kamu tahu peraturannya enggak sih? Sedangkan kalau guru sebagai manajer, dia akan berkata, coba kita sudah apa yang sudah kita yakini. Seperti tadi keyakinan kelas membuat ya, yang membuatkan siswa, apa yang kita yakini. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi bukan memberikan hukuman, tapi menanyakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Hasilnya kalau kita sebagai penghukum, maka siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini hasilnya. Kalau kita guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Hampir sama dengan penghukum. Kemudian hasilnya kalau kita memposisikan sebagai teman, murid akan ketergantungan. Pak Guru nek emang dikit lah, apa-apa seperti, karena merasa menjadi teman, jadi nggak ada rasa ketergantungan. Apa-apa pengen Pak Guru jawabannya Pak Guru sekalian, karena kita memperlakukan sebagai teman. Kemudian kalau guru memposisikan sebagai pemantau, maka hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya adalah, Pak Guru biasanya ngawasi karena Pak Guru kenapa Pak Guru biasa. Itu karena kita menjadi pemantau. Jadi murid akan berbuat yang kita inginkan kalau kita pantau. Selagi tidak dipantau, selesai. Namun yang dihasilkan kalau kita memposisikan sebagai manajer adalah pribadi murid akan menjadi kuat, akan menjadi kuat, karena tidak merasa empat-empatnya ini ya, tidak merasa dihukum, merasa tidak
diperbuatkan salah, tidak diposisikan terlalu menjadi teman dan terlalu dipantau. Nah, itulah posisi kontrol. Nah, kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Nilai apa yang telah kita sepakati? Itu pertanyaan-pertanyaan pada segitiga restitusi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini serangkaian segitiga restitusi yang bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran dan apa yang dilakukan terhadap murid kita. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer, nah, kita sudah masuk ke restitusi. Membuka diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang pertama tadi, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang bisa dikatakan oleh guru kepada siswa kita yang melakukan kesalahan untuk menstabilkan identitas siswa, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau kalimat-kalimat ini disampaikan kepada siswa yang melakukan kesalahan, tidak ada merasa dihukum atau merasa dipersalahkan. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Nah, jadi merasa tidak sendiri kalau dia berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, inilah mulai memancing bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Umpamanya tadi ada 2 siswa ribut. Nah, kita tidak mengejar siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi bagaimana kita memberikan solusi agar permasalahan yang dihadapi muridnya itu terselesaikan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, membangun supaya peserta didik tidak merasa menyalahkan diri atas perbuatannya. Kemudian berikutnya adalah tindakan validasi yang salah. Validasi tindakan yang salah. Pada peristiwa ini membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Dengan guru berkata pada pencarian validasi tindakan yang salah pada siswanya, yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Padahal dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Tapi untuk memvalidasi tindakannya, maka guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk mungkin, tapi menurut saya kamu tidak akan melakukannya. Dan kamu pasti punya alasan kamu mengapa melakukan ini. Nah, dari pertanyaan itu, maka siswa atau murid akan menyampaikan unek-uneknya kenapa dia melakukan hal seperti itu.
apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Jadi apa? Tidak serta-merta kamu jangan seperti ini, tapi berikan, coba kamu lakukan ini, berimbangi hal-hal yang mungkin baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kan biasanya kan anak senang belajar tapi ambil gendang. Apakah ada cara lain? Bukan memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Coba, kamu ini sudah bagus kok. Bisa nggak kalau besok lebih baik dari ini? Kira-kira seperti itu validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata-kata guru pada menanyakan keyakinan ini adalah apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Menanyakan kembali, kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa saja ya, di antaranya yang sudah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ini dimintai pendapat kan murid kita pada saat melakukan kesalahan, supaya bagaimana murid itu bisa memberikan pemahaman tentang kelas yang ideal menurutnya. Nah, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini, kebetulan kemarin juga saya diberi tugas untuk membuat video pembelajaran yang terkait segitiga restitusi dengan mengambil dua kasus. Yang pertama kasus terlambat, yang kedua kasus mencontek. Di kasus terlambat ini, ya, sebagai tindakan restitusi adalah setelah kegiatan pembelajaran siswa dipanggil. Seperti tadi tindakannya adalah distabilkan dulu supaya anak tidak tegang. Kamu melakukan ini salah apa tidak? Salah Pak Guru. Tapi Pak Guru tidak mau mencari siapa yang benar, karena kesalahan manusia itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tidak merasa setelah menstabilkan identitas kemudian memvalidasi tindakan. Kenapa kamu sampai terlambat? Memberikan alasan-alasan. Setelah itu menanyakan keyakinan. Coba kamu tadi kan salah, lambat. Kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa sih? Setelah keyakinan kelas itu sudah disampaikan, terus bagaimana ke depannya supaya tidak terlambat lagi? Itu yang dilakukan oleh segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait aksi nyata ini, pengibasan daripada modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali tidak puas, pasti tidak puas. Boleh nanti di luar kegiatan ini bisa saling sharing. Karena apa? Karena bukan merasa yang paling pintar, bukan yang merasa paling kuat. Saya yang menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang paham. Seandainya Bapak Ibu ada yang lebih bisa memahami, lebih tahu tentang bagaimana budaya positif, apa yang tadi yang saya sampaikan banyak kekurangan, ya masukannya supaya tujuan kita untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita di sekolah ini dapat setidaknya maksimal
bisa menghasilkan apa yang menjadikan visi dari sekolah kita. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Eko Nurul Huda telah menyampaikan materi tentang budaya positif. Semoga materi dan informasi yang telah diberikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian tadi acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup acara pagi ini dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.